Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cinta Nur Milenina. Saya berasal dari program studi bimbingan dan konseling Universitas VGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPL, RPLBK lebih tepatnya. Apa itu? Yaitu rancangan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Rancangan kegiatan ini adalah uraian detail dari program yang menggambarkan struktur isi program baik kegiatan sekolah maupun luar sekolah untuk memfasilitasi siswa mencapai tugas perkembangan atau kompetensi. Dalam organisasi bimbingan dan konseling ini terdapat juga perangkat pembelajaran yaitu RPLBK. Di dalam RPLBK ini terisi tentang kegiatan atau layanan yang akan dilakukan oleh guru BK. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, tadi saya sempat menjelaskan secara singkat mengenai RPLBK, dan untuk di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai RPLBK yang diadakan secara luring dan menggunakan bimbingan klasikal. Untuk RPL yang telah saya buat yaitu dengan bidang layanan dasar, yaitu belajar. Topik pembelajarannya adalah keterampilan berpikir kritis. Jenis kelompok ini terbuka, dan kelas yang klasikal yang digunakan adalah kelas 10 dengan durasi waktu 1 kali 30 menit. Anggotanya adalah seluruh anggota kelas. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan secara terperinci isi dari RPLBK yang telah saya buat. Yang pertama adalah tujuan layanan. Yang pertama adalah ada tujuan umum, yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan umum sendiri adalah peserta didik dapat menganalisis keterampilan berpikir kritis. Itu yang diharapkan oleh saya sebagai konselor di sekolah, ingin mengharapkan siswa dapat menganalisis bagaimana berpikir secara kritis itu. Selanjutnya, tujuan khususnya sendiri adalah peserta didik dapat memiliki keterampilan berpikir kritis. Jadi setelah mungkin peserta didik dapat menganalisis apa itu berpikir kritis, setelah itu ini adalah peserta didik dapat mengaplikasikan itu, yaitu dapat membawa pikiran kritis itu dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode, alat, dan media yang digunakan. Yang pertama, metodenya adalah luring, yaitu tatap muka secara langsung dengan metode diskusi, lalu pemberian tugas. Setelah itu, alat-alat yang digunakan adalah laptop, LCD, ballpoint, dan video pendek, media yang telah saya buat juga. Jadi fungsi dari laptop ini adalah untuk menayangkan video animasi yang sudah saya buat sebelumnya. LCD pun untuk siswa-siswa dapat melihat dengan jelas bagaimana media yang telah dibuat. Selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan layanan tahap awal. Yang pertama adalah tahap awal atau orientasi. Di sini adalah melakukan pembukaan, yaitu salam dan berdoa di kelas. Jadi ini mungkin awalan yang sudah biasa dilakukan oleh konselor saat melakukan bimbingan klasikal di kelas. Selanjutnya adalah membina hubungan baik dengan peserta didik di dalam kelas. Jadi konselor di sini harus bagaimana membuat atmosfer di kelas tuh menjadi sangat nyaman dan tidak canggung, sehingga konselor dapat bisa bonding dengan peserta didiknya, juga tidak ada rasa takut atau bagaimana. Jadi konselornya juga nyaman saat konselingnya dapat nyaman saat konselornya memberikan bimbingan tersebut. Selanjutnya ada menyampaikan tujuan layanan sehubungan dengan materi yang telah disampaikan. Jadi di sini setelah
membina hubungan dengan baik dengan konselingnya, dapat membuat atmosfer kelas menjadi menyenangkan. Konselor dapat menjelaskan tujuannya melakukan bimbingan itu apa, lalu juga materinya seperti apa gitu. Lalu yang tahap awal yang terakhir adalah mengecek kehadiran siswa. Jadi di sini konselor dapat mengabsen istilahnya siswa-siswa yang mengikuti kegiatan hari ini gitu. Selanjutnya adalah tahap inti atau kerja. Yang pertama adalah mempersiapkan peralatan yang tadi saya sebutkan seperti laptop, LCD, dan video pendeknya, lalu meminta siswa menyiapkan ballpoint dan kertas untuk siswa dapat menganalisis hal yang sudah dijelaskan atau sudah ditampilkan dalam video. Yang kedua adalah guru BK menayangkan video pendeknya sesuai dengan tema layanan. Jadi di sini menunggu suasana kondusif, siswa menjadi tenang, lalu konselor menayangkan video animasi yang dibuat. Selanjutnya peserta didik mengamati video pendek. Jadi konselor harus memastikan bahwa konseli ini mengamati dengan baik video animasi yang telah dibuat. Baiklah, nomor 4 sekarang adalah memberikan tugas pada peserta didik untuk mengenal berpikir kritis itu seperti apa. Lalu nomor 5 adalah berdiskusi dengan peserta didik mengenai berpikir kritis. Jadi mungkin kita membuka sesi pertanyaan pada peserta didik untuk menampung pertanyaan-pertanyaan mereka yang mungkin masih kurang paham atau mungkin masih ada pertanyaan lebih dalam mengenai bagaimana sih cara berpikir secara kritis itu, bagaimana cara berpikir rasional untuk kehidupan sehari-hari gitu. Baik, selanjutnya adalah tahap akhir atau penutup. Di sini adalah membuat kesimpulan dari terkait dengan materi layanan. Jadi konselor di sini membuat kesimpulan sebelum tahap pengakhiran atau penutupan. Lalu peserta didik dapat merefleksikan melalui tulisan. Jadi yang tadi kita menyuruh peserta didik untuk membawa pensil dan bolpen, di sini peserta didik disuruh untuk merefleksikan apa yang tadi yang ada di dalam video, lalu apa saja yang sudah mereka tangkap gitu, hasil analis mereka lah. Baiklah, yang ketiga adalah menyampaikan rencana layanan yang akan datang. Jadi di sini konselor menanyakan pada siswa mengenai rencana layanan minggu depan atau bulan depan, mungkin sesuai requestan oleh peserta didik. Layanan tersebut akan menjadi lebih menarik dan siswa menjadi lebih menaruh perhatian, lebih fokus, lebih senang lagi dalam mengikuti layanan. Yang keempat adalah kegiatan pengakhiran, yaitu berdoa dan salam. Ini adalah penghujung dari bimbingan klasikal tersebut. Lalu setelah itu ada namanya evaluasi. Evaluasi ada dua, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Di evaluasi proses ini yaitu menyimak proses jalannya layanan tentang sikap dan keaktifan para peserta didik dalam mengikuti layanan. Jadi di sini konselor mengamati bagaimana dalam prosesnya itu bagaimana sikap dan perilaku dari peserta didiknya begitu. Baiklah, yang terakhir ada evaluasi hasil. Di sini evaluasi hasil adalah hasil dari layanan ini akan dilakukan melalui angket. Jadi nanti siswa mungkin setelah layanan akan diberikan sebuah angket untuk diisi dan untuk hasil evaluasi bagi konselor juga. Nah, jadi itu adalah RPLBK bimbingan klasikal yang sudah saya buat. Selanjutnya saya akan menampilkan media BK, yaitu animasi.